Baik, sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok 4, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 11 Maret. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami mendapatkan penugasan dari mata kuliah morfologi, yaitu tentang analisis proses morfologis pada kalimat berita. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah morfologi, Ibu Profesor Dr. Sumarwati, MPD. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Dini Aulia Mawarni dengan NIM akhir 29. Kedua ada saya sendiri, Maulidia Citra Ayu Fathul Janah dengan NIM akhir 51. Ketiga ada Nihlah Izzati Nasrata Alia dengan NIM akhir 61. Dan ada Wening Cahyaning Tias dengan NIM akhir 81. Baik, langsung saja memasuki materi yang pertama, yaitu mengenai prefiks. Seperti yang kita ketahui bahwa prefiks adalah kata berimbuhan yang imbuhannya diletakkan di depan kata dasar. Yang mana jenis imbuhan yang ditambahkan pada prefiks ada 5 macam, yakni me, pe, di, ke, ber, dan juga ter. Di sini kami memberikan contoh yang pertama untuk awalan di. Kata dengan imbuhan di berguna untuk membuat kata kerja yang memiliki makna perbuatan yang disengaja. Contoh kata dengan awalan di yaitu dibantu, yang artinya sengaja dibantu oleh orang lain. Contoh yang kedua yaitu dengan awalan ber. Awalan ber berfungsi untuk mengubah sebuah kata dasar menjadi kata bilangan, kata sifat, kata keterangan, ataupun kata kerja. Kata ber itu sendiri bisa dipakai untuk kata dasar yang huruf awalnya berupa huruf konsonan dan huruf vokal. Selanjutnya ada juga prefiks. Mohon maaf, maksud saya sufiks. Sufiks merupakan kata berimbuhan yang imbuhannya diberikan di akhir dari kata dasar tersebut. Variasi imbuhan yang diletakkan di akhir kata dasar hanya terdiri dari akhiran an, nya, kan, dan juga i. Di sini kami memberikan dua contoh. Yang pertama, akhirannya pada sufiks adalah akhiran yang berguna untuk menyatakan kepemilikan atas suatu benda atau objek. Jadi, akhiran i dan akhiran kan pada sebuah kata berguna untuk menyatakan kalimat perintah, sementara akhiran an berguna untuk membentuk kata benda dari kata dasar lainnya. Contoh yang kedua, akhiran an selain berfungsi untuk mengubah kata dasar menjadi kata benda, juga dapat digunakan untuk menyatakan akibat dari suatu perbuatan. Sufiks an pada kalimat berikut yang bermakna menyatakan akibat, kita berikan satu contoh yaitu pada kalimat Budi selalu membolos sekolah sehingga ia diberi hukuman tidak naik kelas. Seperti itu. Itu adalah dua contoh dari sufiks. Selanjutnya yaitu ada infiks. Infiks adalah kata imbuhan yang diletakkan di bagian tengah dari kata dasar. Oleh karena itu, infiks sering disebut sebagai kata sisipan dari kata dasar. Sisipan-sisipan yang dipakai dalam kata berimbuhan infiks seperti in, dan in. Nah, contoh dari kata sisipan itu sendiri, yang pertama ada burung pelatuk berasal dari kata patuk yang artinya burung yang mematuk. Kemudian kata yang kedua yaitu telunjuk berasal dari kata tunjuk yang artinya alat untuk menunjuk. Selanjutnya ada konfiks yang merupakan imbuhan yang dipasang di bagian awal sebuah kata dasar dan bagian akhir kata tersebut. Tentu ada beberapa jenis imbuhan yang diletakkan di bagian depan maupun akhir kata dasar. Dan beberapa jenis imbuhan konfiks ini antaranya adalah peran, yang kedua ada kean, yang ketiga ada di, yang keempat ada beran, yang kelima pengan, yang keenam memperi, yang ketujuh mekan, dan yang kedelapan ada dikan, dan lain sebagainya. Untuk fungsi dari konfiks itu sendiri yaitu imbuhan di awal dan akhir kata, yang tentu mengubah sebuah kata dasar menjadi kata benda. Contohnya, konfiks yakni kekuatan, terdiri dari
ke kuat dan an. Selain itu ada juga perjuangan, permainan, berlarian, dan masih banyak lagi. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Kata ulang sebagian. Kata ulang di Purwa disebut juga kata ulang sebagian. Jenis kata ulang ini mengalami perulangan pada sebagian kata dasarnya saja, tidak seluruhnya. Contoh kata ulang di Purwa atau sebagian adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah rumputan, hasil dari proses reduplikasi dengan bentuk dasar rumput. Yang kedua lelaki, hasil dari proses reduplikasi dengan bentuk dasar laki. Yang ketiga adalah tetamu, hasil dari proses reduplikasi dengan bentuk dasar tamu. Yang keempat adalah sesama, hasil dari proses reduplikasi dengan bentuk dasar sama. Kata ulang utuh. Kata ulang dwilingga adalah kata ulang seluruhnya. Jadi, kata ulang yang termasuk dalam dwilingga adalah kata ulang yang bentuk dasarnya mengalami perulangan seluruhnya, tanpa variasi fonem dan afiksasi. Contoh kata ulang seluruhnya atau dwilingga adalah sebagai berikut. Yang pertama, anak-anak, hasil dari proses reduplikasi dengan bentuk dasar anak. Yang kedua, teman-teman, hasil dari proses reduplikasi dengan bentuk dasar teman. Yang ketiga adalah langit-langit, hasil dari proses reduplikasi dengan bentuk dasarnya adalah langit. Yang keempat, makan-makan, hasil dari proses reduplikasi dengan bentuk dasarnya adalah makan. Yang selanjutnya adalah kata majemuk. Kata majemuk merupakan kata yang dibentuk dengan menggabungkan dua morfem atau kata dasar dan merubah makna. Berikut ini merupakan contoh kata majemuk. Yang pertama, meja belajar, meja yang digunakan untuk belajar. Yang kedua, sepatu olahraga, sepatu yang digunakan untuk berolahraga. Yang ketiga, bunga matahari, jenis bunga yang selalu menghadap ke arah matahari. Yang keempat, kursi roda, kursi dengan roda yang digunakan oleh orang yang tidak dapat berjalan. Lalu berita pertama yaitu gemetar tangan sopir truk tersangka kecelakaan di Semarang saat ungkap rem tiba-tiba tak berfungsi. Pada kalimat pertama yaitu Kasat Lantas Polrestabes Semarang AKBP Yunaldi menetapkan supir bernama Muhammad Rosikin umur 32 tahun sebagai tersangka dan diancam 6 tahun penjara. Dengan jenis pertama yaitu kata bernama, maknanya mempunyai nama dengan fungsi berubah dengan akar bernama yaitu ber dan nama. Lalu kata yang kedua yaitu diancam, dengan makna mendapat ancaman. Fungsinya berubah dengan akar diancam adalah di dan ancam. Lalu jenis kedua adalah konfiks. Kata yang pertama adalah menasal tetapan dengan maknanya sudah tetap. Fungsinya berubah dengan akar menetapkan yaitu menasal dan tetapkan. Kata kedua adalah menewaskan. Makna membuat tewas, fungsi berubah, akar menewaskan, menasalkan dengan tewas. Lalu kalimat kedua, tersangka dalam kesempatan itu mengaku bersalah. Rosikin nampak gemetar saat memegang mikrofon. Jenis pertama yaitu prefix dengan kata bernama mempunyai makna mempunyai nama, fungsi verba, akar bernama dengan bernama, kata kedua adalah diancam, maka mendapat ancaman, fungsi verba, akar diancam dan diancam. Lalu konfiksnya adalah kata menetapkan, menewaskan, yaitu dengan makna sudah tetap, verba, akar, menetapkan, menetapkan. Kata yang kedua menewaskan, maka membuat tewas, fungsi dengan berubah, akar menewaskan, menasal tewaskan. Lalu kalimat ketiga, rem tidak berfungsi di turunan sebelum fungsi dengan baik, di batas pom bensin tidak berfungsi, tidak kabur, tahu-tahu di rumah sakit, Pak. Kata tersangka di hadapan awak media. Dengan jenis pertama adalah prefix, kata pertama berfungsi, makna memiliki fungsi sedang, fungsi verba, akar berfungsi, ber dan fungsi. Kata kedua di hadapan, makna berhadapan dengan fungsi. Fungsinya adalah akar dia dengan akar di hadapan yaitu di dan hadapan. Jenis yang kedua adalah subjek dengan kata pertama turunan, maknanya tempat yang turun. Fungsi nominal, akarnya turunan yaitu turun dan an. Jenis ketiga adalah konfiks, katanya pertama adalah sebelumnya dengan makna pembentuk kata keterangan fungsi adverbia dengan akar sebelumnya dan sedannya dan belum. Jenis keempat adalah kata majemuk dengan kata yang pertama adalah rumah sakit dengan makna merujuk konsep rumah, fungsinya adalah nominal. Lalu kata kedua adalah awak media merujuk konsep rumah, merujuk ke tim wartawan dengan fungsi adverbia. Selanjutnya pada berita 2 dengan judul GPM Selandia Baru, Pasifik jadi kurang aman karena agresivitas Cina dengan kalimat Hipkins menyatakan negaranya perlu bekerja sama dengan mitra-mitra yang satu pemikiran sembari tetap terlibat dengan Beijing. Kelompok kami menganalisis berita tersebut dengan hasil, yakni terdapat prefix bekerja dengan makna melakukan kegiatan kerja yang berfungsi sebagai verba, kemudian dengan akar dari kata bekerja, ber, dan kerja. Kemudian yang kedua, terdapat dua konfiks. Yang pertama ada menyatakan, menasal nyatakan dengan makna membuat pernyataan yang berfungsi sebagai verba,
dapat dilihat di situ bahwa akar dari kata menyatakan yakni menasalkan dan nyata. Kemudian konfiks yang kedua yaitu penasal pikiran dengan makna hasil berpikir yang berfungsi sebagai nomina, dapat dilihat di situ berasal dari akar kata pemikiran, penasalan, dan pikir. Kemudian terdapat juga kata ulang utuh, yakni mitra-mitra yang bermakna banyak mitra dengan fungsi sebagai nomina. Selanjutnya pada kalimat kedua, berita kedua dengan kalimat dan ini menimbulkan tantangan bagi negara-negara kecil seperti Selandia Baru yang bergantung pada stabilitas dan prediktabilitas aturan internasional untuk kemakmuran dan keamanan kita, imbuhnya. Dalam misi itu, dia menghadapi beberapa kritikan dalam negeri karena dirinya tidak vokal soal hak asasi manusia atau HAM dan masalah-masalah lainnya seperti yang diharapkan beberapa pihak. Kelompok kami menganalisis terdapat sebuah konfiks yakni menasalah hadapi dengan makna berhadapan dengan sesama yang memiliki fungsi sebagai verba yang dapat dilihat di situ akarnya dari kata menghadapi yakni menasali dan hadap. Selanjutnya ada sufiks dengan kata kritikan dengan makna hasil dari kritik yang berfungsi sebagai nomina, dapat dilihat di situ dari kata kritikan, kritik, dan sufiks an. Berikutnya terdapat kata ulang utuh, yakni masalah-masalah dengan makna banyak masalah yang berfungsi sebagai adverbia. Selanjutnya terdapat kata ulang sebagian dari kata beberapa dengan makna bentuk ulang dari kata berapa dengan fungsi sebagai nomina. Selanjutnya pada berita 3 dengan judul tak banyak yang tahu, ternyata buah salak punya 7 khasiat kesehatan terutama bagi jantung. Dengan kalimat yakni 1. Vitamin A, salah satu jenis vitamin yang terkandung pada buah salak adalah vitamin A. Kelompok kami menganalisis terdapat sebuah sufiks yakni terkandung dengan makna terdapat kandungan yang berfungsi sebagai verba, dapat dilihat di situ terdapat akar dari kata terkandung yakni dari sufiks ter dan kandung. Kami juga menemukan kata majemuk dengan kata salah satu yang berarti satu di antara yang ada dengan fungsi sebagai nomina. Kemudian pada berita 4 dengan judul Pindai QR Code, kenali pohon-pohon di ITS dengan kalimat berita dengan panduan sentuhan teknologi yang maju, terang susi, Civitas Akademika ITS tidak hanya menikmati pepohonan secara ekologis, tetapi juga dapat menikmati fungsi secara edukatif. Kelompok kami menganalisis terdapat 2 sufiks. Yang pertama terdapat panduan dengan makna alat untuk memandu yang berfungsi sebagai nomina, dapat dilihat di situ dari akar kata panduan, yakni pandu dan sufiks an. Kemudian pada sufiks kedua terdapat kata sentuhan yang memiliki makna hasil menyentuh dengan fungsi sebagai nomina. Dari akar kata sentuhan, yakni sentuh dan an. Kemudian kelompok kami juga menemukan konfiks, yakni menasal nikmati dengan makna melakukan kegiatan menikmati yang berfungsi sebagai verba, dapat dilihat di situ akar kata dari menikmati yakni menasal i dan nikmat. Kemudian terdapat juga kata ulang sebagian pepohonan dengan makna bentuk ulang sebagian dari pohon yang berfungsi sebagai nomina. Selanjutnya berita kelima dengan judul 600 lebih suku di Indonesia dan wilayah asalnya dari Sabang sampai Merauke. Dengan kalimat berita yakni suku-suku di Indonesia tersebar dari wilayah Sabang sampai Merauke, sebagian suku di antaranya sangat populer karena populasinya lebih banyak. Misalnya suku Jawa, Minang, Batak, dan Sunda. Kelompok kami menganalisis terdapat sebuah prefiks yakni tersebar dengan makna telah menyebar dengan fungsi verba, dapat dilihat akar kata tersebar yakni prefiks ter dan sebar. Selanjutnya terdapat konfiks dengan kata sebagian yang memiliki makna satu bagian dengan fungsi sebagai nomina, dapat dilihat akar kata sebagian yakni konfiks sean dan bagi. Kemudian terdapat pula kata ulang utuh yakni suku-suku dengan makna banyak suku yang berfungsi sebagai nomina.
Selanjutnya pada berita 6 dengan judul Raisa, kenapa Gemini selalu dijadikan kambing hitam? Dengan kalimat berita, kenapa sih Gemini dijadikan kambing hitam dalam dunia perzodiakan? Kenapa sih Mas Dani? Ucap Raisa dalam konser bertajuk 51 tahun Kerajaan Cinta Ahmad Dhani yang digelar di Istora Senayan, Jakarta Pusat pada 28 Mei 2023. Kelompok kami menganalisis terdapat dua prefiks, yakni kata bertajuk yang memiliki makna memberi tajuk dan juga memiliki fungsi adverbia yang dapat dilihat akar dari kata bertajuk, yakni prefiks ber dan tajuk. Selanjutnya, terdapat prefiks digelar yang memiliki makna sengaja digelar yang berfungsi sebagai verba, dapat dilihat akarnya digelar, yakni prefiks di dan gelar. Selanjutnya, terdapat sufiks dijadikan dengan makna sengaja menjadikan yang berfungsi sebagai verba, dapat dilihat akar dari kata dijadikan yakni sufiks dikan dan jadi. Sufiks yang kedua yakni perzodiakan dengan makna hasil dari zodiak yang berfungsi sebagai nomina, dapat dilihat akar kata dari perzodiakan yakni sufiks peran dan zodiak. Kami juga menemukan kata majemuk dalam kalimat tersebut, yakni kata kambing hitam yang memiliki makna bukan kambing, bukan hitam, melainkan merujuk pada orang yang dituduh bersalah. Selanjutnya pada berita 7 dengan judul Langkah Peternak Belgia, seret perusahaan migas ke meja hijau karena perubahan iklim. Dengan kalimat berita, seorang peternak dari Belgia berupaya menyeret perusahaan minyak dan gas atau migas multinasional asal Prancis, Total Energies, ke meja hijau. Kelompok kami menganalisis terdapat 3 buah prefiks. Yang pertama, ada berupaya yang memiliki makna memiliki upaya dengan fungsi sebagai verba. Dapat dilihat akar dari berupaya dengan prefiks ber dan upaya. Kemudian yang kedua, terdapat kata menasal nyeret dengan makna melakukan kegiatan seret yang berfungsi sebagai verba. Akar dari kata menyeret di sini yakni dari prefiks menasal dan seret. Selanjutnya yang ketiga, terdapat prefiks seorang yang memiliki makna satu orang dengan fungsi sebagai nomina. Dapat dilihat di sini kata seorang memiliki prefiks dari se dan orang. Selanjutnya, terdapat pula konfiks perusahaan dengan makna tempat usaha yang berfungsi sebagai adverbia. Akar dari kata perusahaan yakni konfiks peran dan usaha. Selanjutnya, terdapat kata majemuk meja hijau yang memiliki makna sebagai bukan meja dan bukan hijau, melainkan pengadilan atau persidangan yang berfungsi sebagai adverbia. Baik, untuk selanjutnya adalah berita 8 yang berjudul Tarif Rp24.000 terjauh LRT dinilai wajar yang bersumber dari kompas.com, yaitu kalimatnya adalah penyediaan bus penumpang dinilainya lebih efektif ketimbang menyediakan sarana kantong parkir atau park and ride. Sebab beberapa dengan PT KCI yang memiliki lahan luas di beberapa area stasiunnya sehingga bisa menyediakan parkir. Kemenhub tidak memiliki lahan di sekitar stasiun-stasiun LRT Jabodetabek yang bisa dijadikan lahan parkir. Dalam kalimat tersebut terdapat beberapa proses morfologis yaitu afiksasi berupa prefiks, konfiks, dan kata ulang utuh serta kata majemuk. Terdapat kalimat penumpang yang mendapat proses afiksasi prefiks berupa kalimat kata atau kata dasar tumpang. Terdapat contohnya adalah kata penumpang yang mendapat proses afiksasi prefiks yaitu kata penasal yaitu prefiks penasal. Prefiks penasal. Baik, selanjutnya adalah berita 8 dengan judul Tarif Rp24.000 terjauh LRT dinilai wajar yang bersumber dari kompas.com.
Penyediaan bus penumpang dinilainya lebih efektif ketimbang menyediakan sarana kantong parkir atau park and ride, sebab beberapa dengan PT KCI yang memiliki lahan luas di beberapa area stasiunnya sehingga bisa menyediakan parkir. Kemenhub tidak memiliki lahan di sekitar stasiun-stasiun LRT Jabodetabek yang bisa dijadikan lahan parkir. Dalam kalimat tersebut terdapat beberapa proses morfologis afiksasi berupa prefiks, konfiks, dan kata ulang utuh serta kata majemuk. Contohnya adalah kata penumpang. Penumpang terdapat proses afiksasi berupa prefiks penasal dan kata dasar tumpang yang maknanya adalah menjadi tumpang dan fungsinya adalah verba. Kemudian ada kata penyediaan. Penyediaan terjadi proses afiksasi konfiks penasal an dan kata dasar sedia yang maknanya adalah proses penyediaan dan fungsinya adalah verba. Lalu ada kata menyediakan. Menyediakan adalah proses afiksasi konfiks, menasalkan, dan kata dasar sedia yang maknanya adalah menjadikan sedia dan fungsinya adalah verba. Lalu ada kata memiliki. Memiliki adalah proses afiksasi konfiks, yaitu menasal i, dan kata dasar milik yang maknanya adalah menjadikan milik dan fungsinya sebagai adverbial. Lalu ada kata majemuk, yaitu kata kantong parkir yang maknanya merujuk pada konsep parkir berupa lahan parkir dan fungsinya adalah nomina. Lalu ada kata ulang utuh, yaitu stasiun-stasiun yang maknanya adalah banyak stasiun dan fungsinya adalah nomina. Selanjutnya adalah ada berita 9 yang berjudul sebanyak 16 unit damkar padamkan api yang membakar 2 rumah di Cipete Utara yang bersumber dari detik.com. Dalam berita tersebut terdapat kalimat 16 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Mobil-mobil itu menyebar dan berusaha menjangkau lokasi kebakaran dari segala penjuru mata angin mencari jalan tercepat. Dalam kalimat ini terdapat proses morfologis afiksasi berupa prefiks, konfiks, dan kata majemuk serta kata ulang utuh. Dalam prefiks terdapat kata pemadam yang mendapat prefiks penasal dan kata dasar padam yang maknanya adalah orang yang melakukan pemadaman dan fungsinya sebagai nomina. Lalu ada kata menyebar yang mendapat prefiks menasal dan kata dasar sebar yang maknanya adalah hal yang menyebar dan fungsinya adalah verba. Kemudian ada kata berusaha yang mendapatkan prefiks ber dan kata dasarnya adalah usaha yang maknanya melakukan usaha dan fungsinya adalah verba. Lalu ada kata menjangkau yang mendapatkan prefiks menasal dan kata dasar jangkau yang maknanya adalah menjadikan dalam jangkauan lokasi serta fungsinya adalah verba. Lalu ada kata mencari yang mendapat prefiks menasal dan kata dasar cari yang maknanya adalah melakukan aktivitas cari dan fungsinya adalah verba. Lalu terdapat pula konfiks. Contohnya dalam kalimat kebakaran yang mendapatkan konfiks kean dan kata dasar bakar yang maknanya adalah hal yang terbakar dan fungsinya adalah adverbia. Kemudian dalam kata majemuk terdapat kata mata angin yang maknanya merujuk pada konsep angin bermakna arah angin dan fungsinya adalah nomina. Lalu terdapat kata ulang utuh, yaitu kata mobil-mobil yang maknanya adalah banyak mobil dan fungsinya adalah nomina. Nah, selanjutnya ada berita 10 yang berjudul 10 tips datang ke event di Jepangan buat ibu pemula, gak malu-maluin. Berita ini bersumber dari duniagames.co.id. Dalam berita tersebut terdapat kalimat event-event Jepangan seperti festival budaya, konvensi anime, atau acara cosplay semakin populer di kalangan penggemar budaya pop Jepang. Bagi ibu pemula yang pertama kali menghadiri acara seperti ini, persiapan dan pengetahuan dasar sangat penting untuk menikmati pengalaman secara maksimal. Berikut adalah 10 tips datang ke event Jepangan buat ibu pemula. Dalam kalimat tersebut terdapat proses morfologis afiksasi berupa prefiks, konfiks, kata ulang sebagian, dan kata ulang utuh.
Dalam berita tersebut terdapat kata penggemar. Penggemar memiliki proses afiksasi prefiks, yaitu penasal dan kata dasar gemar yang maknanya adalah orang yang gemar dan fungsinya adalah nomina. Lalu ada kata menghadiri yang mendapatkan proses afiksasi konfiks dari menasal i dan kata dasar hadir yang maknanya adalah melakukan aktivitas hadir dan fungsinya sebagai verba. Lalu ada kata pengetahuan yang mendapat konfiks penasalan dan kata dasar tahu yang maknanya adalah hasil dari tahu dan fungsinya sebagai nomina. Lalu ada kata persiapan yang mendapatkan konfiks peran dan kata dasar siap yang maknanya adalah hasil siap dan fungsinya adalah nomina. Lalu terdapat pula kata ulang sebagian, yaitu jejepangan yang berasal dari kata Jepang-Jepangan yang maknanya adalah kata ulang sebagian dari Jepang dan fungsinya adalah nomina. Lalu terdapat pula kata ulang utuh, yaitu event-event, dan maknanya adalah banyak event serta fungsinya sebagai nomina. Nah, demikianlah teman-teman dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih. Apabila ada salah kata dan kekurangan mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.